Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui kedudukan titik terhadap lingkaran dengan persamaan bentuk umum adalah dengan cara mensubstitusikan titik. Di sini kita punya titik T, P, Q. Kita akan substitusikan terhadap persamaan lingkaran. Nah, hasil dari substitusi titik terhadap lingkaran itu hasilnya adalah disebut dengan kuasa titik yang disimbolkan dengan huruf K kapital. Di sini titiknya T, P, Q, artinya X-nya P dan Y-nya adalah Q. Jadi kita ganti X-nya dengan P dan Y-nya dengan Q. Maka kita dapat peroleh kuasa titik sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tambah AP tambah BQ tambah C. Nah, jadi hasil substitusi titik terhadap lingkaran itu disebut dengan kuasa titik terhadap lingkaran. Kalau sudah disubstitusikan, tinggal kita tentukan, simpulkan, apakah nilai K-nya kurang dari 0, K-nya sama dengan 0, atau K-nya lebih dari 0. Kalau ternyata K-nya kurang dari 0, maka titik di dalam lingkaran. Kalau K-nya sama dengan 0, titik pada lingkaran, dan kalau K-nya lebih dari 0, maka titik berada di luar lingkaran. Kalau kita gambarkan, misalkan titik berada dalam lingkaran, itu ya misal seperti ini. Ini lingkaran, di dalam berarti misalkan di sini titiknya. Nah, yang pada lingkaran berarti titik tersebut menempel pada lingkaran, misalkan di sini. Kemudian kalau misalkan titik berada di luar lingkaran, ketika K-nya lebih dari 0, misal ini lingkaran, jadi titiknya bebas, mau di sini, di luar, di sini juga sama. Jadi ini yang di dalam, ini pada, dan ini di luar lingkaran. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai K agar titik N dalam kurung K, 2 terletak di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 3Y min 10 sama dengan 0. Nah, kata kuncinya adalah terletak di luar lingkaran. Kalau terletak di luar lingkaran, jadi dapat kita lihat di luar itu syaratnya adalah nilai K-nya harus lebih dari 0. Jadi nilai K ini harus lebih dari 0. Tinggal kita masukkan nilai K-nya lebih dari 0. Nah, K itu adalah hasil substitusi nilai X dan Y diganti dengan titik tersebut. Jadi kita ganti X-nya dengan K dan Y-nya dengan 2. Maka kita peroleh K kuadrat ditambah Y-nya 2, berarti 2 kuadrat ditambah 4 kali X. X-nya adalah K dikurangi 3 kali Y-nya adalah 2 dikurangi 10 sama dengan 0. K kuadrat ditambah 4 ditambah 4K dikurangi 6 dikurangi 10 sama dengan 0. Kita runtutkan dari mulai pangkat terbesar, kemudian 4K berpangkat 1, kemudian 4 dikurangi 6 dikurangi 10 adalah negatif 12. Tadi ini maaf, ini harusnya lebih dari, bukan sama dengan. Ini lebih dari 0, ini juga lebih dari 0. Lalu kemudian kita buat pembuat 0. Kalau sudah berbentuk persamaan kuadrat. Kita jadikan tanda sama dengan biar lebih mudah, maka K kuadrat ditambah 4K min 12 ini sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. Yang dijumlahkan adalah bagian tengah, yaitu B atau bagian angka 4. Kalau dikalikan itu negatif 12 dikali 1 sama dengan negatif 12. Maka pasangan bilangan yang hasil kalinya negatif 12 dan hasil jumlahnya 4 adalah, kita fokus ke angka 12. Angka 12 itu adalah perkalian 1 kali 12. Kemudian 2 kali 6.
lalu 3 kali 4. Jadi kita punya 3 pilihan untuk menggunakan pasangan angka. Kemudian kita lihat di sini angka 4, jadi tinggal kita fokus yang dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya adalah 4, tentu adalah 2 dan 6. Jadi di sini 2, di sini 6. 2 tambah 6 itu 8, ternyata salah, jadi kita harus bermain positif dan negatif. Agar dijumlahkan 4, maka yang negatif itu haruslah angka 2. Jadi min 2. Min 2 tambah 4, 6. 4 min 2 kali 6, min 12. Jadi tinggal kita faktorkan, ini hasilnya adalah K. Min 2 dikali dengan K plus 6 sama dengan 0. Maka nilai K min 2 sama dengan 0 atau nilai K plus 6 sama dengan 0. Nilai K min 2 sama dengan 0, maka nilai K-nya sama dengan 2. Nilai K tambah 6 sama dengan 0, nilai K-nya sama dengan pindah ruas jadi negatif 6. Nah, K sama dengan 2 dan K sama dengan negatif 6, ini bukan nilai akhir, tapi ini hanya adalah pembuat 0. Tinggal masuk di kesimpulan. Jadi, karena tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka hasil dari nilai K-nya itu adalah nilai K itu kurang dari yang angka terkecil. Angka terkecil antara negatif 6 dan 2 itu adalah negatif 6. Jadi K-nya kurang dari negatif 6 atau nilai K-nya itu lebih dari yang terbesar. Yang besar itu adalah 2. Jadi K-nya kurang dari negatif 6 atau K lebih dari 2. Jadi itulah nilai K yang dapat memenuhi agar nilai dari titik N K,2 terletak di luar lingkaran. Nah, bagaimana kalau kita ubah? Ini soal yang keempat misal. Soal yang keempat itu nilai N dalam kurung K,2 ini terletaknya di dalam, bukan di luar. Nah, kalau di dalam lingkaran, maka kan nanti nilai kuasa titiknya itu harus kurang dari 0. Kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka kalau pembuat nolnya K sama dengan 2 dan K sama dengan min 6, maka nilai K-nya di tengah-tengah. Di sini tinggal K di tengah-tengah, kurang dari. Yang sebelah kiri yang kecil, negatif 6. Yang sebelah kanan yang besar, yaitu 2. Ini interval nilai K kalau titik N itu berada di dalam lingkaran. Demikianlah pembahasan kita bagaimana cara menentukan nilai K yang memenuhi jika dia terletak di luar dan di dalam lingkaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.